mungkin 2 kali lagi sudah selesai. Isi buku ke-51, menjadi pemimpin harus buktikan hidup senantiasa dengan bijaksana pada orang lain dan waktu sangat bermanfaat. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Lakukanlah hal yang tidak membalas kesalahan dengan kesalahan supaya tidak dinilai orang lain kepribadian yang tidak baik. Tetapi orang bisa menghargai karena kita benar. Selalu cocok hidup bersama orang lain. Berbicara seperti mengasihi orang lain. Orang bisa senang di saat bicara dengan kita. Jika ada orang yang berbuat jahat, jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan kepada setiap orang. 52. Allah memberi penghiburan dan pengharapan kepada manusia. Seseorang, walaupun siapa, haruslah bekerja jika malas tidak mendapatkan berkat. Orang yang suka kejahatan akan dihukum. Judul yang ke-53, doa dan terima kasih kepada Tuhan sangat penting kita lakukan. Kita harus selalu menaikkan permohonan doa supaya ucapan syukur agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan dikehendaki supaya manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Orang yang ingin kaya menghadap cobaan berat, dan orang yang ingin kaya terkadang menyimpang dari kebenaran dan membuat dirinya tersiksa oleh hal-hal yang menantang. Selalu introspeksi diri dan telitilah apa yang kita katakan sehingga menjaga kepribadian dan memberi contohan kepada orang lain. Segala sesuatu yang positif tetap terjadi dan pasti diketahui orang dan tetap memberi manfaat. Segala sesuatu yang baik dimanapun diletakkan tetapi tidak apa-apa. Segala sesuatu dalam hidup ini harus selalu dibenarkan jika kedapatan tidak benar dalam hidup seseorang sehingga kebenaran muncul dimanapun kita berada dan tidak tenggelam oleh pengaruh yang tidak baik. 54. Hindarilah hal-hal yang bodoh. Orang yang berambisi mencari kekayaan akan menghadapi berbagai tantangan karena tidak mudah untuk mendapatkan kekayaan. Jika seseorang berkelimpahan, berbahagialah pada orang yang kekurangan. Orang yang mengejar kekayaan akan menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dan banyak hal yang negatif melawan di dalam orang mau mengejar kekayaan itu. Sebagai anak muda, lakukan yang terbaik dan miliki damai dan hati yang murni. Hindarilah hal-hal yang bodoh sebab menimbulkan kerugian buat kita. Manusia jika serakah dalam mengejar kekayaan akan mengalami hal-hal yang menyedihkan, dan orang yang mengejar uang tanpa mengenal waktu, maka ia tidak sepenuhnya bahagia dan tidak sepenuhnya menikmati hidup. Kepribadian yang bersih. 55. Memiliki pegangan secara pribadi dalam berbicara supaya bisa menasihati orang yang menentang dalam kebenaran. Kita harus taat pada atasan dan jangan melanggar. 56.
merasa senang dan tenang karena kita tidak melihat Tuhan yang memberi, tetapi Ia tidak mengharapkan hasil dan balasan dari manusia. Keyakinan seseorang bukan melihat bukti nyata, tetapi kita yakin bahwa bisa kita miliki yang kita inginkan. Doa dengan yakin maka bisa terjadi apa yang kita minta. Kita sebagai manusia membutuhkan kesabaran dan ketekunan sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai. 57. Minta pada Tuhan dengan yakin. Anggap suatu rasa enjoy kalau kita menghadapi berbagai masalah. Kita bukan hanya mendengar saja, tetapi harus melakukan supaya kita tidak menipu diri kita. Orang yang taat dengan hukum akan mendapat suatu kelegaan dalam dirinya. Kita sebagai manusia pasti punya kesalahan, namun orang yang hati-hati dalam berbicara layak dianggap mampu menghadapi sesuatu dengan terkontrolnya dirinya. Orang yang di hati berarti apa ini? Orang yang punya hati berarti orang tersebut perlu mengubah sikap yang perlu karena dia akan menjadi seorang yang tidak benar. Perilaku yang baik karena ia akan menjadi seorang yang tidak benar jika ia melakukan kesalahan. Jadi tulisannya masih kurang, nggak tahu kenapa ya.